Bagaimana menyikapi polemik tentang nasab. Bapak Ibu, kadang-kadang nasab kita sendiri aja kita nggak jelas. Ya, bicarakan nasab orang. Kita bukan keturunan Nabi menghambat-hambat orang yang bernasabkan kepada Nabi. Nah, kira-kira manfaatnya untuk kita apa? Kata. Malah saya melihat itu justru menumpuk-numpuk dosa malah itu. Kata. Orang mau nasab keturunan Nabi atau enggak itu bukan urusan kita sebenarnya. Adapun orang berbuat salah, mungkin ada Habib yang berbuat yang tidak baik, ya orangnya yang disalahkan, jangan nasabnya. Kata. Yang salah itu kan perbuatan orang personalnya, dia yang dihukum kata. Jadi kalau menurut saya ya sudahlah, nggak usah kita ikut-ikutan lah yang seperti itu deh. Kita hargai saja ya, semua orang ini hamba Allah semua Pak. Ya, insya Allah di akhirat nanti nggak akan ditanya mungkar nakir. Kamu tahu nggak nasab turun Nabi itu? Nggak ada urusan. Dia mengaku Habib, urusan dia kepada Allah kata. Yang jelas kita lihat dia orang baik gitu. Udah itu aja. Jangankan ke orang Pak, kucing pun kita berbuat baik sama dia. Ya, jangan kita gara-gara nasab itu akhirnya kita bermusuh-musuhan antara satu dengan yang lain. Ya, yang tidak mendatangkan manfaat. Kata. Nah, menurut saya ya udah kita hargai saja orang lain ya, apakah dia keturunan Nabi asli atau tidak gitu. Ya, jadi kita nggak pula ada manfaatnya buat kita. Ya. Yang ada yang kita lihat itu bagaimana ibadahnya, bagaimana perbuatan baiknya kepada orang lain, bagaimana santunnya pada orang lain, bagaimana ilmunya bisa menolong orang. Ya, jadi berbuat baiklah kamu sebanyak mungkin. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak memberi manfaat buat orang lain. Silakan mereka yang ahli nasab itu telusurilah. Ya mungkin ada manfaatnya buat mereka. Ya kalau kita saya pikir ya sudahlah, kita nggak usah ikut-ikutan lah. Ya memang kita nggak ngerti gitu. Ya. Nasab-nasab itu kita nggak paham. Ya, jangankan nasab orang lain, nasab kita sendiri kadang-kadang nggak ngerti kita. Ya. Paling-paling kita keturunan ayah kita, kakek kita sudah buyut-buyut ke sana itu sudah 10 keturunan nggak tahu kita ada. Ya. Mau menelusuri keturunan orang lain kita ya. Ya. Jadi kalau menurut saya ya udah, yang mau begitu silakan saja. Tapi kalau saya lebih baik diam, nah, nggak perlu ikut-ikut dan kita tidak ada manfaatnya buat kita. Dia mau Habib benaran, mau Habib palsu, urusan dia. Ya, yang penting dia jangan merusak, itu aja. Udah ngaku paling baik tapi ngerusak orang, mencaci orang, itu malah nggak bagus. Jadi masalah deh. Ngaku dia yang paling benar, ngaku dia paling baik, tapi ngebenci orang semua. Ya, orang dibencinya, perbuatannya merusak orang lain gitu ya. Enggak ada manfaatnya buat kita. Ya udah, saya pikir gitu. Jadi kita rukun saja, ya kita hargailah. Kalau ada Habib datang ke rumah kita, ya kita hargai sebagai hamba Allah. Urusan benar dia Habib, keturunan Rasul apa tidak, itu urusan pribadi dia. Ya. Nah, cuman kalau saya sudah melanggar syariat, siapapun tidak boleh Pak. Walaupun Habib ngakunya, tapi kalau sudah melanggar syariat tidak boleh kita ikuti. Ya. Lau kanat Fatimah sarakat laqata'tu yadaha. Kata Rasul, jangankan orang lain, Fatimah binti Muhammad kalau dia mencuri, saya yang langsung potong tangannya. Jadi tidak berarti keturunan itu akan membuat lebih daripada yang lain, gitu ya. Ya. Yang membuat kita lebih itu apa? Takwanya kepada Allah, gitu ya.
Kalaupun dia Habib, ngaku keturunan Nabi misalnya, tapi mencaci maki orang, malah minta istri orang, kata. Nah, ini kan nggak benar ini. Nah, itu buang itu. Kamu kalau nggak mau sedekah nanti nggak dapat syafaat dari Rasul. Emang lo yang menentukan. Nah ini yang nggak benar yang begini nih. Kita pegang teguh syariat, Pak. Ya bodoh juga lah kiai, masa ngasihkan istrinya sama orang gitu. Nggak ada tanggung jawab begitu. Mau Habib mau nggak, kalau sudah begitu nggak usah diikuti gitu. Jangan karena kita takut nggak dapat syafaat dari Rasul lalu istri dikasihkan sama dia, janganlah. Itu sudah melanggar aturan syariat. Nggak ada urusan dengan Habibnya. Ya itu. Nah kalau dia minta duit, kalau dia nggak ngasih, tidak mendapat syafaat, emangnya dia agen apa? Ya nggak benar. Jadi kita pegang teguh syariat, Pak. Ya. Jangan kita berpatokan dengan keturunan. Nabi sendiri kan sudah mengatakan, ya Arab tidak lebih mulia daripada Ajam begitu. Jadi bukan kena keturunan dia membuat dia itu mulia, ketakwaannya ke Allah. Itu buktinya Nabi sendiri sudah mengatakan itu. Andaikan Fatimah binti Muhammad yang mencuri, saya langsung potong tangannya. Apalagi yang bukan keturunan Nabi mencuri, udah lehernya dipotong. Jadi itu saya kira urusan polemik Habib udahlah, kita nggak usah ikut-ikutan gitu ya. Kita hargai saja siapapun. Dia mau keturunan Nabi, tidak keturunan Nabi, itu nggak ada urusan sama kita. Yang kita lihat bagaimana perbuatannya, bagaimana dia menyikapi kehidupan ini, gitu ya, berbuat baik kepada orang lain. Ya, semua kita bersaudara kok. Ya, jangan kita dipecah belah. Ini kan, ya kalau para ulama sudah berpecah belah, bagaimana dengan rakyat umat ini, gitu. Nah, saya minta supaya para ulama bersatulah, lindungi, ayomilah umat ini, gitu ya. Jangan sampai dibuat berpecah belah. Ya, adapun yang masalah keturunan itu ya kita serahkanlah kepada yang ahlinya. Ya, kalau memang itu diperlukan, kalau enggak ya sudah. Ya, dosa sang masing-masing. Ya, kita tidak ingin ikut campur karena memang kita bukan ahlinya.